kegiatan pembelajaran di sekolah itu mungkin barangkali ada juga di sini Bapak Ibu yang mengalami. Bagaimana situasinya? Situasi yang muncul itu Bapak Ibu, banyak murid itu yang sepertinya kurang semangat dalam pembelajaran, malas ya, seperti kadang-kadang, apalagi yang paling menyakitkan bagi seorang guru itu kalau sudah menyaksikan ada anak itu, mohon maaf Bapak Ibu, yang mungkin tangannya di meja terus kepalanya udah mulai miring ke kiri atau miring ke kanan. Itu rasanya sebagai guru tuh gagal gitu, kayak memberikan pembelajaran yang menyenangkan. Nah, situasinya seperti itu yang kami jumpai, walaupun mungkin tidak 100% ya Bapak Ibu. Kemudian tantangannya, apa tantangan yang dijumpai? Tentunya tantangan kita adalah bagaimana kita itu bisa menciptakan pembelajaran yang sesuai dengan prinsip pembelajaran yang kita pelajari saat ini ya. Nah, jadi dalam deep learning itu kita kan tahu ada pembelajaran, prinsipnya itu ada 3, yaitu berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan. Nah, ini bagaimana ini? Jadi ini adalah tantangan kita sebagai guru. Bagaimana menciptakan pembelajaran yang berkesadaran? Bagaimana menciptakan pembelajaran yang bermakna? Dan bagaimana supaya dalam kelas kita itu selain berkesadaran dan bermakna, namun juga menggembirakan. Nah, itu adalah tantangan yang dijumpai. Ada satu lagi Bapak Ibu tantangannya. Apa itu? Tantangannya itu adalah bagaimana murid itu juga bisa menyukai pembelajaran yang kita sajikan, dan bagaimana anak-anak tersebut mampu mengaplikasikan ilmu yang sudah didapat dalam kehidupan nyata. Nah, baik, itu tantangannya. Bagaimana dengan aksinya? Nah, alur aksi ini dimulai tentu kita berpikir. Nah, kalau saya pribadi Bapak Ibu, dalam merancang pembelajaran mendalam, saya menggunakan backward design. Backward design itu adalah kita berpikir hasil akhir. Hasil akhir yang ingin dicapai dari materi ini sebenarnya apa? Kita berpikir dari belakang dulu. Nah, misalnya ya Bapak Ibu, saya kebetulan mengajar materi IPS. Di sini ada kegiatan yang materi yang berjudul kegiatan ekonomi yang terdiri dari produksi, konsumsi, dan distribusi. Kalau kita berpikir dengan alur backward design atau hasil akhir dulu yang kita pikirkan, ini materi ini kira-kira apa yang ingin dicapai dalam kehidupan nyata? Nantinya tuh hasil seperti apa? Oh, mungkin murid bisa memaknai, oh murid mungkin bisa melakukan praktek nyata dari materi tersebut. Karena kalau hanya teoritis, ibarat kata kita itu dalam pembelajaran mendalam ya Bapak Ibu, hanya sampai di batang ini ke atas, atau surface learning, hanya di permukaan. Tapi kalau sudah mengakar sampai ke dalam, sudah mendalam itu pembelajarannya, maka murid itu akan berpikir secara kritis bagaimana menerapkan ilmu yang didapatkan dari pembelajaran tersebut. Nah, dalam hal ini saya contohkan, anak-anak ini bisa mengaplikasikan dengan membuat produk. Yang membuat produk di sini misalnya ada keripik pisang. Ini yang saya bawa yang plain Bapak Ibu. Nah, saya menekankan kreativitas. Sebenarnya ada yang rasa coklat, rasa matcha, dan lain-lain. Nah, ini adalah kegiatan, ini ada dokumentasi sedikit kegiatan yang saya lakukan. Jadi kalau kita hanya berpikir di surface learning, anak-anak hanya memahami materi, tapi pengaplikasiannya tidak ada. Karena kita tidak berpikir apa sebenarnya hasil akhir yang ingin dicapai. Seperti itu. Nah, dalam hal ini, aksi yang kami lakukan yang pertama kali adalah oh iya. Nah, tentunya tahap pertama yang kami lakukan adalah setelah kita berpikir apa hasil akhir yang dicapai adalah menyusun modul ajarnya ya Bapak Ibu. Semawati yang telah memberikan pemaparan yang begitu luar biasa kepada kita semua. Baik Bapak Ibu, ini sudah pukul 11.30 ya. Oke. Baik, terima kasih Bapak. Silakan bagi Bapak Ibu yang ingin berikan tanggapan atau pertanyaan kepada kelompok kami. Baik, terima kasih Bu Dian, Bu Yulia. Jadi kalau Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Perkenalkan, nama saya Lita Lufionda Lusca. Saya dari SMP Negeri 6 Teluk Kuantan, Bapak Ibu. Izinkan saya untuk sedikit memberikan pertanyaan, karena saya ada sedikit pengalaman Bapak Ibu turun ke beberapa sekolah, LTD, kemudian Sentaja Raya. Itu saya lihat peserta didiknya adalah peserta didik yang sangat luar biasa di sana. Entah mungkin kondisinya hanya orang-orang itu saja, maksudnya dari orang daerah sana saja yang bersekolah, entah bagaimana. Kalau dibandingkan dengan sekolah yang berada di sini sangat berbeda luar biasa. Terutama di sekolah saya mungkin dengan banyak beragamnya anak-anak, mulai dari suku, agama dan lain-lain, tentu banyak sekali karakter anak-anak yang ada di sekolah saya. Jadi ketika saya terapkan hal-hal seperti ini, alhamdulillah sedikit banyak saya menerapkan mengenai pembelajaran mendalam ini juga di sekolah saya. Tetapi ketika kita buat kelompok itu, ada memang beberapa siswa yang mendengarkan dengan baik, mengerjakan dengan baik, kemudian ada juga yang tidak mau ikut kalau di sekolah saya. Gimana saya mengatakan nggak mau ikut? Karena nanti ada nih kawannya, Bu, yang nggak mau kerja gimana? Itu artinya ada teman-temannya yang tidak mau ikut berpartisipasi. Artinya di situ mungkin kesadaran dari peserta didiknya kurang. Nah, ini saya tanyakan di sini, dalam keadaan peserta didik kami yang beragam seperti itu, bagaimana tips yang jitu yang dapat kami terapkan kepada peserta didik kami, sehingga kami menginginkan seluruh peserta didik kami di sekolah juga sama hasilnya dengan yang diterapkan oleh Ibu di sekolah Ibu. Kemudian sedikit Pak, berita yang viral sekarang Bapak Ibu, di mana ada kepala sekolah yang dibilang oleh Bapak di awal tadi. Kemudian saya juga tadi mendengar penjelasan bahwa pembelajaran mendalam itu adalah bagaimana kita memuliakan peserta didik kita. Mungkin ini sedikit tambahan saja. Sepengetahuan yang saya tahu juga Bapak Ibu, bahwa sebagai seorang guru, ada dari pelajaran yang saya ketahui ada namanya kompetensi sosial emosional yang harus kita miliki sebagai seorang guru. Jadi kompetensi sosial emosional itu bukan hanya ingin kita terapkan kepada peserta didik, tetapi bagaimana kita sebagai seorang guru juga dapat membuka pikiran kita untuk memuliakan peserta didik kita itu dengan baik. Salah satunya adalah dengan bagaimana kita mengelola emosi. Kita sebagai seorang guru Bapak Ibu, memang dalam keadaan sekarang ini yang paling harus diterapkan itu adalah sabar. Sabar dan sabar. Apalagi peserta didik sekarang, tetapi menyampaikan hal-hal yang baik itu perlu, tetapi kita harus dapat mengelola emosi kita dengan baik. Seperti yang disampaikan oleh Ibu tadi, ada sekitar satu cerita, misalnya seorang anak datang kepada kita, Ibu, saya juara loh Bu di lomba ini. Kalau kita hanya menjawab, oh iya nak, gimana perasaannya? Ya, gimana perasaannya? Apakah ada rasa kecewa di sana? Ada rasa, oh Pak Ibu guru saya tidak senang atau bagaimana? Jadi bagaimanakah kita memberikan respon yang baik, mengelola emosi kita dengan baik? Itu adalah salah satu cara kita dalam memuliakan peserta didik kita. Mungkin itu hanya yang dapat saya sampaikan. Saya ingin penjelasan mengenai bagaimana saya dapat menerapkannya itu di sekolah saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Dian yang telah memberikan tips dan triknya kepada kita semua, semoga bermanfaat bagi kita. Dan untuk dapat melaksanakan tips dan trik dari Ibu Dian tadi, tentunya agar kita bisa memuliakan murid, melaksanakan pembelajaran dengan berkesadaran, bermakna dan menggembirakan, maka kita dulu yang harus memuliakan diri kita, yang harus berkesadaran terlebih dahulu. Nah, karena kita ini adalah sebagai manusia biasa yang tentu memiliki banyak permasalahan. Nah, ketika kita membuka kelas, maka kita hempaskanlah dulu masalah-masalah kita dan kita hadir seutuhnya untuk murid-murid kita, sehingga apa yang kita sampaikan juga memuliakan bagi murid-murid kita. Kita bisa mendengarkan mereka, keluhan mereka seutuhnya. Baik Bapak Ibu, sebelum saya tutup, kami ada door prize ini Bapak Ibu, ada 2 pertanyaan.
bagi Bapak Ibu yang bisa nanti menyampaikan pendapatnya, jawabannya kepada kami, nanti akan diberi hadiah ya Bapak Ibu. Pertanyaan pertama. Ini untuk pengunjung ya? Iya, untuk kamu Pak. Yang pertama Bapak Ibu, mengapa kita perlu melaksanakan pembelajaran dengan pendekatan pembelajaran mendalam? Itu Bapak Ibu. Silahkan Bapak Ibu. Istimewa. Mengapa menurut Bapak Ibu kita perlu melaksanakan pembelajaran ini dengan pendekatan pembelajaran mendalam? Ini umum ya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu jawab pun kami akan memberikan door prize-nya. Ini 2 orang ini Bapak Ibu. Lumayan loh ibu-ibu. Ada keterangan dari kami. Ini pendapat Bapak Ibu aja, nggak harus yang Iya. yang menurut ibu-ibu aja nih. Ayo pakai borong habis tuh. Ya silakan. Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari tadi nampaknya itu dari SMP semua. Kebetulan kami juga dari SD disuruh datang ke sini, makanya kami sekarang ada di sini. Mengenai pertanyaan Ibu tadi, tolong diulangi pertanyaannya Bu. Saya pertanyaannya pun lupa. Mengapa kita menurut Ibu ya, mengapa kita perlu melaksanakan pendekatan yang pembelajaran mendalam? Menurut saya, supaya anak didik kita merasa bahwa pelajaran itu betul-betul bermakna untuk kehidupannya sehari-hari, bukan hanya sekedar menghafal, belajar, udah pulang, bukan begitu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa Ibu. Mungkin ini hadiah kecil ya Bapak Ibu ya Bu. Boleh disilahkan dipilih. Oh, Bapak yang milih. Enggak, Ibunya. Oh, gitu ya. Ibu mau milih atau ditetapkan aja? Ibu pilih aja lah biar seru Bu. Iya. Silakan, Bu. Pilih yang kiri, pilih yang kanan. Jangan dikatakan ini. Pilih yang kiri, pilih yang kanan. Oh, oke. Serahkan sama Ibu nih yang milih. Lewat mas buat tangan. Oke, silakan. Satu lagi ya, Bu. Ya, satu lagi ya. Biar habis apa darurat. Pertanyaan yang kedua, apa sajakah komponen yang harus ada dalam rencana pembelajaran mendalam? Kepala. Ya, diganti aja ya Bapak Ibu, ini terlalu panjang nanti jawabannya Bapak Ibu. Apa saja prinsip yang harus kita laksanakan dalam pembelajaran mendalam? Itu saja Bapak Ibu. Ya, silakan Bapak Ibu. 3 prinsip pembelajaran mendalam. Berkesadaran, bermakna, menggembirakan. Ada pilihan? Atau Bapak memilih di antara yang ini? Mau mana? Yang ini apa yang ini? Ya, ini mentah, ini sudah masak. Oke. Baik Bapak Ibu, terima kasih telah pemaparan dari kelompok kami. Dan pada hari ini saya ingin menyampaikan motivasi yang luar biasa dari Bapak Fasilitator yang kami dapatkan selama PM ini dan ingin dibagikan kepada Bapak Ibu semua, di mana Bapak Fasilitator selalu memotivasi kami. Mungkin pada hari ini Bapak Ibu belum melaksanakan pembelajaran mendalam itu dengan sempurna, tapi yang perlu kita lakukan adalah konsisten untuk melaksanakannya. Kemudian refleksi dari kegiatan itu kita lakukan sehingga kita bisa memperbaiki pembelajaran itu untuk lebih baik ke depannya. Maka itu Bapak Ibu, terima kasih. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.